Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Pandemi COVID-19 membuat sektor pertanian Republik Indonesia menurun. Berikut nama kelompoknya. 1. Hijratul Muharramah. 2. Lili Indriani. Pertanian adalah kegiatan memanfaatkan sumber daya alam yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan makanan dan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan untuk kehidupan masyarakat. Sektor pertanian adalah sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan nasional. Sektor pertanian meliputi subsektor tanaman bahan makanan, subsektor hortikultura, subsektor perikanan, subsektor peternakan, dan subsektor kehutanan. Indonesia adalah negara agraris, yang berarti Indonesia merupakan negara mencakup sistem pertanian yang baik sebagai sumber mata pencarian maupun sebagai penopang pembangunan nasional. Pertanian merupakan salah satu sektor yang dominan dalam pendapatan masyarakat di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia adalah petani. Namun, produktivitas petani masih jauh dari harapan yang menyebabkan adanya sumber daya manusia yang masih rendah dalam mengelola lahan pertanian dan hasilnya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini saat ini sangat berpengaruh kepada sektor pertanian Republik Indonesia. Sejak adanya pandemi ini, sektor pertanian turut menekan pertumbuhan sektor secara tahunan dan menurunnya sektor pertanian RI yang mempengaruhi sistem pangan pertanian Indonesia. Dari kejadian tersebut timbul berbagai pertanyaan, antara lain 1. Bagaimana pemerintah dalam menyelesaikan masalah sektor pertanian Republik Indonesia yang menurun? 2. Bagaimana aspirasi masyarakat dalam menghadapi masalah di tengah pandemi? Penyelesaian masalah. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan keyakinannya Republik Indonesia dapat melewati masa pandemi ini, bahkan terus menjadi bangsa pemenang, khususnya untuk sektor pertanian. Menteri percaya kondisi ini bisa menjadi momentum memperkuat kemandirian pangan nasional. Saat ini, menurut Menteri SYL, semua insan pertanian harus tetap bekerja keras dengan semangat tinggi dan teguh. Untuk mewujudkan kemandirian pangan, kita membutuhkan tenaga yang ekstra keras, pemikiran-pemikiran out of the box, serta kerjasama dan semakin erat. Saatnya para petani, penyuluh, peneliti, akademis, swasta, dan pelaku sektor pertanian lainnya untuk menjadi pahlawan bagi bangsa dan negeri kita ini dengan semangat kerjasama. Yang berikut akan lebih dijelaskan dalam video berikut ini. Pandemi COVID-19 tidak semata-mata berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga memiliki dampak besar pada sektor sosial ekonomi masyarakat. Bila para tenaga medis berposisi di depan, maka insan yang bergerak dalam penyediaan pangan berada di posisi pertahanan. Dan ketahanan pangan merupakan salah satu pertahanan yang paling strategis dalam melawan penyebaran virus COVID-19. Untuk tetap bertahan, sektor pertanian perlu strategi yang tepat. Berikut adalah 6 strategi sektor pertanian pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah tetap bekerja dan semangat mewujudkan kemandirian pangan. Seluruh insan pertanian, termasuk petani, penyuluh, peneliti, akademisi, swasta, dan pelaku sektor pertanian lainnya harus bersinergi dan tetap bekerja dengan semangat. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kerap mengatakan sekarang adalah saatnya kita menjadi pahlawan bagi bangsa dan negeri ini. Strategi kedua adalah meningkatkan produksi nasional berbasis pertanian rakyat dan keberpihakan pada petani kecil. Presiden Joko Widodo memberikan arahan bahwa pandemi COVID-19 menjadi momentum reformasi sektor pangan.
Indonesia dituntut untuk memenuhi seluruh kebutuhan pangan dalam negeri. Maka langkah utama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan produksi nasional berbasis pertanian rakyat dan keberpihakan pada petani kecil. Strategi yang ketiga adalah optimalisasi lahan dan perkarangan dengan tanaman pangan untuk kebutuhan rumah tangga. Ketahanan pangan keluarga merupakan fondasi penting dalam upaya membangun ketahanan pangan nasional. Pemanfaatan perkarangan yang dilakukan oleh keluarga atau komunitas ini diharapkan dapat membentuk kawasan yang kaya dan mampu memproduksi sumber pangan secara mandiri. Keempat, memetakan daerah rawan pangan dan alokasi kebutuhan pangannya secara tepat. Terdampaknya perekonomian masyarakat semakin meningkatkan potensi rawan pangan. Untuk itu, Indonesia harus dengan cepat dan tepat dalam memetakan daerah rawan pangan dan alokasi kebutuhan pangannya. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan TNI AD tengah meluncurkan ATM beras. Hal ini merupakan salah satu bentuk sinergi dalam menyediakan akses pangan yang mudah bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin yang sangat terdampak. Strategi kelima adalah menciptakan efisiensi rantai pemasaran produk pertanian dan keberpihakan pasar pada petani. Kementerian Pertanian saat ini tengah mengoptimalkan dan memperluas pasar mitra tani hingga mencakup 34 provinsi. Pasar mitra tani selama ini menjadi penghubung bagi petani yang ingin menjual produk mereka secara langsung ke konsumen. Kementerian Pertanian juga terus mendorong efisiensi rantai pemasaran dengan turut memfasilitasi kerjasama antara petani dan produsen dengan sejumlah layanan antar berbasis online. Strategi terakhir adalah menjaga petani kita untuk tetap sehat, sejahtera, dan semangat agar tetap terus berproduksi. Petani adalah pelaku utama pembangunan pertanian. Kesehatan dan kesejahteraan petani menjadi tanggung jawab kita semua. Itulah 6 strategi bagi sektor pertanian saat ini. Pada akhirnya, pandemi COVID-19 dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk bagaimana mampu bertahan dan berpihak kepada rakyat kecil. Upaya kita untuk bertahan selama krisis ini akan menjadi kekuatan yang sangat berharga bagi kemajuan bangsa dan negara. Maju pertanian, maju Indonesia. Aspirasi masyarakat dalam menghadapi pandemi. Pada masa pandemi ini, masyarakat dituntun untuk selalu tetap berada di dalam rumah. Selain itu, juga ditanamkan peraturan jika keluar rumah harus selalu memakai masker dan menjaga jarak. Banyak masyarakat yang sudah melaksanakan kebijakan tersebut. Selain masyarakat selalu mengikuti protokol kesehatan, masyarakat juga berupaya memperdayakan keluarga ataupun satuan kelompok masyarakat yang lebih besar untuk budidaya lahan pekarangan maupun pengolahan hasilnya. Upaya pemanfaatan lahan dilakukan tidak hanya dengan berbudidaya berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultura, tetapi juga budidaya ternak, ikan, sehingga bisa mencukupi ketersediaan pangan baik karbohidrat, protein, vitamin maupun mineral. Kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan bisa dilakukan keluarga sebagai unit kelompok masyarakat terkecil. Pemanfaatan lahan pekarangan juga bisa dilakukan kelompok masyarakat seperti warga pemukiman, rusun, asrama, dan pondok pesantren.